Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem reproduksi hewan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfa Dwi Laksmiani dengan NIM terakhir 043. Saya Tita Azizah dengan NIM terakhir 029. Saya Maria Midikaha dengan NIM terakhir 032. Sistem reproduksi hewan. Sistem reproduksi pada hewan adalah suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesies turunannya melalui proses perkembangbiakan tersebut. Induk akan memindahkan materi genetik kepada anaknya. Reproduksi pada makhluk hidup bertujuan untuk menambah jumlah populasi spesiesnya. Selain itu, fungsi reproduksi ini juga untuk menjaga dan mempertahankan populasi serta kelestarian jenisnya agar tidak punah. Kemudian, mekanisme sistem reproduksi hewan. Reproduksi hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual, perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang atau avertebrata dan sebagian kecil vertebrata. Yang kedua, secara seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Perkembangbiakan tersebut melibatkan peralatan kelamin jantan dan peralatan betina dan ditandai oleh keadaan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Kemudian, sistem reproduksi hewan aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual atau vegetatif dibagi menjadi yang pertama, fragmentasi, yaitu pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya planaria sp dan asterias sp. Yang kedua, budding atau tunas atau gemulea, yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan adap berkembang menjadi individu baru. Contohnya hewan Acropora sp dan Eusponia sp. Yang ketiga, fisi, yaitu pembelahan sel pada sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Fisi dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan biner dan pembelahan multiple. Contoh pembelahan biner yaitu pada bakteri, sedangkan contoh pembelahan multiple yaitu pada virus. Yang keempat, sporulasi, yaitu dengan dibentuknya spora pada sel indukan, akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Plasmodium sp. Yang kelima, partenogenesis, yaitu terbentuknya individu baru melalui sel telur yang tanpa dibuahi. Contohnya lebah madu jantan, semut jantan, dan belalang. Yang keenam, paedogenesis, yaitu terbentuknya individu baru langsung dari larva atau nipah. Contohnya pada kelas trematoda atau camping hisap, yaitu Fasciola hepatica dan Clonorhynchus sinensis. Reproduksi seksual generatif. Yang pertama, konjugasi, yaitu persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi seks. Terjadi persatuan inti atau kariogami dan sitoplasma atau plasmogami. Contohnya pada Paramecium sp. Yang kedua, fusi, yaitu persatuan atau peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Dibedakan menjadi tiga, yaitu yang ketiga, isogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya pada Plum protozoa.
Yang keempat, anisogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya sama. Contohnya Clasdomonas sp. Yang kelima, oogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Contohnya pada Hydra sp. Fertilisasi pada vertebrata dapat terjadi secara eksternal atau secara internal. Yang pertama, fertilisasi eksternal merupakan persatuan sperma dan ovum di luar tubuh betina, yakni berlangsung dalam suatu media cair, misalnya air. Contohnya pada ikan atau Pisces dan amfibi atau katak. Yang kedua, fertilisasi internal merupakan penyatuan sperma dan ovum yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini dapat terjadi karena adanya peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal terjadi pada hewan yang hidup di darat atau terestrial. Misalnya hewan dari kelompok reptil aves dan mamalia. Setelah fertilisasi internal, ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sistem reproduksi hewan vertebrata dan invertebrata. Yang pertama, sistem reproduksi hewan vertebrata. Hewan vertebrata melakukan reproduksi secara seksual atau generatif. Alat reproduksi hewan terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan disebut testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Alat kelamin betina disebut ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sistem genitalia jantan, testis berjumlah sepasang digantungkan pada dinding tengah rongga abdomen oleh mesosium. B. Saluran reproduksi pada elasmoraci, beberapa tubulus mesonefrus bagian arterior akan menjadi ductus afferens dan menghubungkan testis dengan mesonefrus yang disebut ductus deferens. Yang berikut sistem genitalia betina. Yang pertama, ovarium pada elasmoraci padat tapi kurang kompak, terletak pada anterior rongga abdomen. Pada saat dewasa, yang berkembang pada telosteid, tipe ovariumnya sirkular dan berjumlah sepasang. Saluran reproduksi elasmoraci berjumlah sepasang, bagian arteriornya berfungsi yang memiliki satu ostium yang dikelilingi oleh fimbre oviduk sempit pada bagian arterior dan posteriornya. Kelompok Pisces yakni ikan yang merupakan kelompok hewan ovipar. Yang kedua, amfibi. Sistem genitalia jantan, testis berjumlah sepasang, berwarna putih kekuningan yang digantungkan oleh mesosium. Yang kedua, dijumpai korpus adiposum terletak di bagian posterior rongga abdomen. Yang ketiga, saluran reproduksi. Selanjutnya ada jumlah sepasang pada sebelah kranial dijumpai jaringan lemak berwarna adiposum. 2. Saluran reproduksi. Oviduk merupakan saluran yang berkelok-kelok. Oviduk dimulai dengan bangunan yang mirip corong atau infundibulum dengan lubangnya yang disebut oksum abdominal. Oviduk di sebelah kaudal mengadakan pelebaran yang disebut ductus mesonefrus dan akhirnya bermuara di kloaka.
Kelompok amfibi biasanya katak merupakan jenis hewan ovipar. Yang ketiga, ada reptil. Sistem genitalial jantan. Pertama, testis membentuk oval, relatif kecil berwarna keputih-putihan berjumlah sepasang dan terletak di dorsal rongga abdomen. Pada kadal dan ular, salah satu testis terletak lebih ke dalam daripada yang lain. Testis akan membesar saat musim kawin. Sistem genitalia betina. Pertama, ovarium berjumlah sepasang, membentuk oval dengan bagian permukaannya berbenjol-benjol. Kedua, letaknya tepat di bagian ventral columna vertebralis. Tiga, saluran reproduksi, oviduk panjang dan bergelung. Bagian anterior terbuka ke rongga selom sebagai ostium, sedangkan bagian posterior bermuara di kloaka. Dinding bersifat glandular, bagian anterior menghasilkan albium yang berfungsi untuk membungkus sel telur, kecuali pada ular dan kadal. Bagian posterior sebagai sel gland akan menghasilkan cangkang kabut. Kelompok reptil seperti kadal, ular, dan kura-kura merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Keempat, ada hewan aves. Sistem genitalia jantan. Yang pertama, testis berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat, bagian permukaannya licin, terletak di sebelah ventral lobus penis, bagian paling kranial. Selanjutnya, sistem genitalia betina. Yang pertama, ovarium selain pada burung elang, ovarium aves yang berkembang hanya yang kiri dan terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Kedua, saluran reproduksi, oviduk yang berkembang hanya yang sebelah kiri, berbentuk panjang, bergulung, diletakkan pada dinding tubuh oleh mesosiliping dan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian anterior adalah infundibulumnya yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fibri-fibri. Sebagai ostium yang dikelilingi oleh fibra-fibra, kelompok aves, yakni burung, yang merupakan kelompok hewan ovipar. 5. Ada hewan mamalia. Sistem genitalia jantan. Pertama, testis berjumlah sepasang, berbentuk bulat telur dan terletak di dalam skrotum, dibungkus dengan jaringan ikat fibrosa, tunica albugenia. Ukuran testis tergantung pada hewannya. Jika testis tidak turun ke skrotum, disebut cryptocristin yang menyebabkan sterilisasi. Lintasan antara rongga abdomen dan rongga skrotum disebut saluran inguinal. 2. Saluran reproduksi, tubulus mesonephros berkembang menjadi ductus efferent, kemudian akan menuju epididymis. Epididymis terletak di sekeliling testis. Epididymis anterior atau kaput epididymis lalu ke arah posterior corpus dan caud yang berbatasan dengan ductus deferens. Ductus Wolff menjadi epididymis, ductus deferens, dan vesicula seminalis. Sistem genitalia betina. Ovarium berjumlah sepasang merupakan organ yang kompak dan terletak di dalam rongga pelvis. 2. Saluran reproduksi pada monotremata oviduk. Oviduk hanya sebelah kiri yang berasal dari ductus murellus. Oviduk bagian posteriornya berdilatasi membentuk uterus yang mensekresikan bungkus telur. Oviduk menuju ke sinis urogenital dan bermuara di kloaka. Pada mamalia yang lain, ductus murer membentuk oviduk, uterus, dan vagina. Bagian anterior oviduk atau tuba fallopi membentuk infundibulum yang terbuka ke arah rongga selom. Sistem reproduksi hewan invertebrata.
Reproduksi aseksual atau vegetatif meliputi perkembangan secara aseksual pada hewan invertebrata terjadi dengan cara pertama membelah diri. Reproduksi dengan cara membelah diri hanya terjadi pada protozoa atau hewan bersel satu, misalnya amoeba, paramecium, dan euglena. Kedua, fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan memotong bagian tubuh, kemudian potongan tubuh tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contohnya hewan cacing planaria. Ketiga, pembentukan tunas. Tunas adalah cara perkembangbiakan di mana individu baru merupakan bagian tubuh dari induk yang terlepas, kemudian tumbuh. Contoh hewannya ialah Hydrilla sp. Keempat, pembentukan spora atau sporulasi adalah proses pembelahan berganda atau pembelahan multipel yang menghasilkan spora. Contoh hewannya adalah Plasmodium sp. Kelima, dengan regenerasi, yaitu sebagian tumbuh terpisah dan selanjutnya bagian tadi dapat tumbuh menjadi individu baru yang lengkap, misalnya pada planaria dan bintang laut. Reproduksi seksual atau generatif, yang pertama, konjugasi, yaitu persatuan antara dua individu yang belum mengalami spesialisasi seks, terjadi persatuan inti atau kariogami dan sitoplasma atau plasmogami. Contohnya pada paramecium sp. Yang kedua, ada fusi, yaitu persatuan atau peleburan dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu isogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, contohnya Phyllium protozoa. Kedua, anisogami atau persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan berbentuk sama. Dan ketiga, oogami, yaitu persatuan dua macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama, contohnya pada Hydrilla sp. Yang terakhir, metagenesis adalah pergiliran pertukaran dari fase generatif ke fase vegetatif. Beberapa hewan invertebrata mengalami metagenesis dalam hidupnya, antara lain berasal dari kelompok Coelenterata atau Ophelia sp. dan Aurelia sp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.